Indonesia. Nah, Bahasa Indonesia hari ini kita masuk di tema 4 dengan judul Danau Toba yang Indah. Bisa dibuka bukunya pada halaman 33. Sebelumnya kita tanya dulu, ada yang sudah tahu belum Danau Toba itu terletak di mana? Ya, benar sekali. Danau Toba terletak di Sumatera Utara atau di Medan. Nah, siapa yang sudah pernah ke Danau Toba? Atau sudah pernah melihat Danau Toba? Atau bahkan pernah menonton legenda Danau Toba? Danau Toba ini merupakan salah satu danau terbesar di Indonesia ya. Jadi, siapa yang belum pernah melihat Danau Toba mungkin bisa satu kali berkunjung ke sana. Bisa dilihat danaunya besar sekali dan dalam sekali. Selain Danau Toba, hari ini kita mau belajar wisata yang ada di Sumatera Utara. Selain Danau Toba apa saja sih? Nah, bisa kita lihat pada halaman 33 ya. Di sana ada gambar Danau Toba yang pertama. Nih Danau Toba. Tuh, ini Danau Toba ya. Cici sudah pernah ke Danau Toba dan ternyata memang Danau Toba besar dan dalam sekali. Jadi untuk kalian yang bisa berenang, jangan coba-coba berenang di sana ya, karena dia dalam sekali. Selain Danau Toba ada lagi air terjun si Piso-Piso. Ada yang tahu kenapa disebut air terjun si Piso-Piso? Air terjun si Piso-Piso ini disebut dengan air terjun si Piso-Piso karena tingginya itu sekitar 120 meter. Dan ketika jatuh ke bawah atau jatuhnya bertemu dengan badan kita, itu rasanya sakit seperti terkena pisau. Tahu pisau atau pisau? Pisau dapur tajam ya. Nah, itulah makanya disebut dengan air terjun si Piso-Piso. Airnya tinggi sekali dan jika kita berada di bawah, rasanya sakit sekali kena air itu. Tapi airnya segar dan juga bersih. Nah, yang belum pernah ke air terjun ini juga bisa sesekali bermain ke sana atau berkunjung ke sana. Yang ketiga ada Pulau Samosir. Pulau Samosir ini juga masih terletak di Sumatera Utara. Pulau Samosir terletak di tengah-tengah Danau Toba. Nah, Danau Toba ini misalnya ada danau, satu danau. Nah, di tengah-tengahnya itu ada pulau seperti ini misalnya ya. Nah, ini Danau Tobanya kata kecil besar tadi ya. Di tengah-tengahnya ini ada pulau. Pulaunya juga besar. Pulau inilah yang disebut dengan Pulau Samosir. Pulau Samosir. Nah, Pulau Samosir ini bisa kita lihat dia masih hijau sekali dan ada banyak bahkan manusia atau warga yang tinggal di sana. Nah, kalau kita mau ke Danau Toba, pasti kita juga ke Pulau Samosir supaya bisa melihat keindahan dari Danau Toba itu secara keseluruhan. Dan ini jika kita ingin ke Pulau Samosir, kita harus menyeberangi Danau Toba dulu. Karena misalnya di sini pintu masuknya, kita harus menyeberang dulu ke sini. Lalu mau keluar lagi, nyebrang lagi atau mau lanjut ke sini pun boleh. Itulah kalau kita mau ke Pulau Samosir. Dan yang keempat ada Gunung Sibayak. Gunung Sibayak ini juga terletak di Medan. Gunungnya ini jika kalian ke sana, kalian harus melewati hutan dulu sebelum ketemu dengan gunung itu ya. Gunungnya masih bagus, masih terawat dan seperti biasa jika kita berada di daerah pegunungan pasti rasanya segar dan sejuk sekali ya. Jadi itulah 4 wisata yang ada di Sumatera Utara yang kita pelajari hari ini. Hanya ini sajakah? Tidak, masih banyak sekali tempat wisata di Sumatera Utara. Ini hanya sedikit saja yang kita pelajari ya. Pertama Danau Toba, ada Piso-Piso, Pulau Samosir, dan Gunung Sibayak. Untuk tugas yang pertama, kalian lihat teka-teki pada halaman 34. Kalian kerjakan dan isi teka-teki silangnya ya. Berdasarkan pertanyaan yang ada di bawahnya ini. Langsung isi di kotaknya saja, tidak perlu ditulis di buku tulis. Oke, lanjut di halaman 35. Di sana ada percakapan
Festival Danau Toba saat liburan. Kebetulan kami sedang merencanakan liburan. Ayo, kesinilah. Kamu akan menikmati keindahan alam yang menakjubkan dan tradisi yang kaya. Daerah ini dianggap sebagai tempat kelahiran orang Batak atau suku asli Sumatera Utara. Di Festival Danau Toba, kita akan melihat banyak pertunjukan. Ada tari tortor, lomba menyanyi, lomba perahu tradisional, dan pameran kerajinan. Kain ulos Batak disulap menjadi pakaian parade karnaval, lengkap dengan aksesorisnya. Baiklah, aku akan sampaikan ke keluargaku. Semoga kalian jadi kesini ya. Nah, itulah percakapan antara Valeria dan Nesia. Valeria mengundang Nesia untuk berlibur ke tempatnya melihat Festival Danau Toba. Tadi disebutkan di sana bahwa di Danau Toba itu dianggap sebagai tempat pertama kali lahirnya suku Batak atau suku asli Sumatera Utara. Nah, teacher juga orang Batak ya, teacher juga seorang Sumatera Utara. Nah, katanya lahirnya itu pertama kali di sana. Lalu orang Bataknya banyak yang pergi ke tempat lain dan mulai menyebar ke daerah-daerah yang lain. Nah, di sana juga nanti katanya ada tari tortor, ada kain ulos, dan ada pameran kerajinan serta lomba perahu tradisional. Ada kain ulos, teacher sudah pernah ya tunjukkan ke kalian bagaimana kain ulos itu. Nah, kain ulos itu merupakan kain tradisional dari suku Batak atau dari Sumatera Utara. Nah, supaya kalian lebih paham percakapan antara Valeria dan Nesia, kalian kerjakan pertanyaan yang ada di halaman 36. Soal nomor 1 dan sampai 4. Nomor 1, 2, 3, dan 4 maksudnya ya. Jadi soal nomor 1 sampai 4 kalian kerjakan dan bisa tuliskan jawabannya langsung di buku cetak. Nah, segitu dulu pelajaran kita tentang Danau Toba hari ini. Kita bertemu lagi di pembelajaran bahasa Indonesia di minggu berikutnya. Selamat belajar!